Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Agus Nurdanik ya. Di sini aku nggak sendirian nih. Sekarang lagi ada temennya. Hai, Jul. Hai, Kenalin dulu dong. Siapa nih? oke. Ini mau nama asli apa nama panggilan nih? Atau Terserah nama lah. panggung Enaknya aja. atau nama malam? Oh, Beda ya bercanda, siang bisa, sama bisa. malam namanya Oke, ya. ini santai aja kan ya? Oke, ya San. Oke, kenalin, gue nama nama asli gue Bila Zulfania Lestari. Cuman Hmm, orang biar akrab aja, panggil aja gitu. Kayak sama Oke, yang nama di Ijul ya. Jadi sebenarnya kita tuh ngapain sih Jul bikin video ginian tuh sebenarnya ngapain? jujur li ya, saya juga nggak tahu sih kayak diajak aja gitu kayak Jul bantuin gue bikin video. Oke, lebih Perasaan kayak gitu. kebalik deh, yang ngajak tuh kamu deh. Oh gitu ya. Iya. Oke, Tapi ya udahlah. biar ngelurusin ya. Jadi kita ini di sini bikin video ya sebagai salah satu tugas pengganti ujian tengah semester ya di mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Pak Dadang Rahman. Benar kan? Bapak Dadang Rahman Munandar. Mohon maaf Bapak ya. Oh, Pak, aduh. Mahasiswanya. Ya. Ya, Uh, aku dong kayak bener. Maaf. ya, begitulah. Jadi pokok bahasannya ya kurang lebih di sini tuh. Jo, kita kan uh, mahasiswa pendidikan ya. Kurang lebih nanti tuh ya kalau lulus kebanyakan bakal jadi guru gitu. Ya, Hmm. karena memang mahasiswa pendidikan itu akan menjadi seorang guru. Ya. Nah, apa namanya? Di salah satu pendidikan itu ada sebuah sistem yang namanya kurikulum. Ya. Oke. Nah, ya menarik aja gitu kurikulum. Aku lihatnya di sini kurikulum itu sebagai sebuah sesuatu yang penting namun jarang diulik lagi gitu. Anak-anak teh pada tahu, sering dengar gitu kurikulum teh apa gitu ya. Kurikulum ya menurut kurikulum KTSP 2013. Tapi jujur aja, aku selama waktu di bangku sekolah ya, SD, SMP, SMA, sering dengar kata itu. Tapi kurikulum itu sebenarnya apa sih? Nggak paham juga sebenarnya. Kalau ditanya, gue sekolah ngikutin apa? Kurikulum. Kurikulum yang mana? 2013. Apa itu teh? Nah, itu baru tuh. Oh, naonnya gitu. Nah, kita di sini mau bahas. Bijul pasti udah denger lah ya soal kurikulum. Udah belajar juga pasti kan? Ya. Hmm. Dan ada Kita, fun fact soal apa, kurikulum. apa tuh? Apa tuh? Karena dulu Bijul sendiri cuma dengar kayak kurikulum dan cuma tahu itu sebuah sistem udah gitu kan. Hmm? Dan Bijul kan punya masa transmisi dari KTSP ke kurikulum Ya. 2013. Nah, ketika Bijul 2000 kurikulum Pertilas lah, kita singkat Pertilas, Ya. sebelah itu SMP sebelah itu dia tuh pakai KTSP yang Hmm. Bijul perhatiin banget dari perbedaannya apa coba? Apa tuh? Jam pulang. Jam Pokoknya pulang. tiap sekolah yang pulangnya di kayak jam 2 atau jam enggak bahkan habis zuhur itu berarti dia KTSP. Yang Hmm. habis asar itu dia bertilas. Setuju nggak sih? Iya bener. Dan yang paling Soalnya nyebelinnya ya, aku nggak tahu ya ini itu buat orang-orang lain nyenengin, Mbak. Tapi bagi aku ini sebel. Waktu pertama kali kurikulum 2013 ada yang namanya moving class, inget gak? Jadi moving class moving class, ya. Jadi uh, si siswa itu setiap mata pelajaran itu ada gedungnya masing-masing. Jadi matematika di gedung A, nanti pas siang bahasa Indonesia di gedung B gitu. Jadi si guru itu tetap ngajar di bangunan yang sama, di kelas yang sama, si siswanya yang pindah-pindah gitu. Kan kalau biasanya kita kalau kelas 8D ya di sana aja gitu ya. Nah itu dibalik. Kenapa sebelnya? Pertama, berarti si tas gitu bawa terus ya. Karena di sekolah aku sendiri orang-orangnya nggak punya locker pribadi. Jadi si tasnya dibawa sendiri. Dan yang kedua, pulpen jadi makin sering hilang. Gila aja. Bayangin ya, nih untuk seorang anak SMP yang bekalnya 3.000 sehari, beli pulpen 2.000 sehari. Itu teh nggak sampai siang. Bayangin aja. Sehari 1.000, maka apa? Udah gizi buruk dari SMP loh. Emang sial nih pemerintah. Astaga. Cuman aku nggak ngerasain sih Gus moving class gitu karena mungkin Hmm? karena balik lagi kan kurikulum. Oke, yang aku tahu juga kurikulum tuh menyesuaikan dengan lingkungan ya. Hmm.
Nah, karena itu juga emang sekolah aku tuh kayaknya melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jadi bangunan tuh cuma sedikit, ya. Bangunan cuma sedikit, tapi sesuai moving class gitu. Pas ada tuh satu hari bingung gitu ya. Jadi harusnya itu satu guru satu bangunan. Tapi karena kelasnya sedikit, ada satu ruangan itu dipakai sama 2 guru. Di salah satu hari itu bentrok tuh. Sama matematika sama sejarah kalau nggak salah. Itu anak-anak matematika udah masuk tuh, udah belajar. Terus golongan aku nih yang mau belajar sejarah, lah kok udah ada isinya anjir gitu. Kita belajar di mana gitu kan. Itu tuh kayak, kamu tahu nggak sih perebutan wilayah perang gitu. Itu tuh udah kayak lihat-lihatan gitu. Ini wilayah saya, tempat saya belajar, awas. Gitu kayak gitu tuh. Terus yang di dalamnya tuh kayak, apa kita di sini udah lebih dulu gitu aja. Wah, itu drama banget sih. Nah, karena itu juga ya, karena ditimbang kelas sekolah aku nggak memadai untuk melakukan program tersebut, akhirnya program itu dicabut. Kurang lebih cuma seminggu deh itu jalan. Ya, lumayan lah. Yang tadinya aku sehari sekali beli pulpen jadi 3 hari sekali lah. Tetap aja hilang sih emang. Curan pen di sekolah aku tinggi lah kasusnya. Oke. Cukup ya bercandanya ya, cukup ya. Oke, aku pengen samain dulu nih persepsinya sama Bijul ya soal kurikulum ini. Jadi Jul, kurikulum ya, kalau kita bahas gitu, kita ulik dari sejarahnya, dari asal katanya secara etimologi, kurikulum ini terdiri dari 2 kata Jul. Yang pertama itu kurir dan kulum ya. Yang pertama itu berartinya lomba lari, dan satunya itu tracknya gitu. Jadi dulu itu sebenarnya waktu zaman Yunani itu si kurikulum ini udah sering dipakai, istilah kurikulum ini, cuman bukan untuk pendidikan, lebih sering dipakainya untuk ajang olahraga. Cuman karena ada ya ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang lah. Salah satunya juga ilmu filsafatnya. Karena ada salah satu tokoh waktu itu berpikiran bahwa oh ini keren juga nih istilah ini nih gitu buat dijadiin apa namanya, mungkin istilah dalam pendidikan. Orang dulu itu berpikiran bahwa dalam menggambarkan proses pendidikan itu kan kita ada tujuannya. Dalam belajar, dalam proses berpendidikan itu kita mempunyai tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu, seorang siswa harus melalui beberapa ujian atau halangan yang di mana ini tuh diambil representasinya itu dari balapan pacuan kuda tadi yang di tracknya itu ada yang lompat-lompat gitu loh. Obstacle gitu. Nah, di para filsuf ini berpendapat bahwa ujian yang sekolah yang kita kenal itu merupakan si batu loncatannya itu, si halangan-halangan itu. Dimana kalau kita berhasil melalui ujiannya, ya berarti kita berhasil mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Kurang lebih gitulah si ini ya. Cuman untuk di Indonesia sendiri, tahu nggak Jul, bahwa kurikulum yang kita tahu sekarang itu banyak mengambil referensi dari pendidikan zaman kolonial. Oh iya? Terus nggak tahu tuh kayak sebagai siswa saya yang menerima gitu kan. Wah iya, saya juga sebenarnya, cuman ya karena video ini jadi baca-baca. Oke, bagus. Jadi gimana tuh? Oke. Pasti kenal lah ya, Bapak Pendidikan Indonesia siapa? Hayo, siapa hayo? Lupa lagi. Ya, Ki Hajar Dewantara ya. Ya, Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat dulu ya dari profilnya Ki Hajar Dewantara itu, beliau itu salah satu lulusan dari sekolah kolonialisme Belanda. Nah, menurut kamu kita ngomongin waktu kita SMA aja deh. Menurut kamu kurikulum yang kita alamin dulu itu bisa nggak sih udah sesuai nggak sih untuk mencapai tujuan pendidikan? Sebenarnya
untuk kurikulum sendiri kan pasti sistem itu dibuat memang untuk mencapai tujuan kan. Tapi kan gimana caranya sistem ini berjalan gitu kan di suatu lembaga pendidikan, sekolah. Nah, yang menurut aku yang mempengaruhi itu sistem berjalan atau tidak sebenarnya ya lembaganya sendiri, lembaga pendidikannya sendiri. Karena ya kalau misalkan dari lembaga pendidikannya nggak bisa untuk mendukung sistem tersebut, yang akan berjalan juga gitu. Jadi contoh yang mendukung ya mungkin dari lingkungan, mungkin dari sarana prasarana, juga dari manusia-manusia yang ada di situnya gitu kan. Kayak dari guru, dari murid juga itu pasti berpengaruh kan, juga dari kepala sekolahnya yang paling penting karena beliau yang mengkoordinasikan gitu ke semua manusia yang ada di dalam lembaga pendidikan. Nah, untuk waktu aku sekolah itu kita tadi kan Agus bilang SMA ya, mungkin tapi kalau dari Bijul sendiri dari SMP kali ya. Soalnya SMA udah 2013 juga. Ke SMP, KTSP ke Kurtilas. KTSP ke Kurtilas itu buat Bijul dan mungkin juga teman-teman itu kayak agak kaget. Kenapa? Karena yang di KTSP biasanya kita disuapin dalam artian kita dikasih gitu. Materi segala macam tuh, kita tuh kayak nggak perlu nyari gitu. Kita bakal dikasih, ya nggak sih? Oh iya. Kayak ya disuapin lah kasarnya gitu kan. Nah, sedangkan pas ke Kurtilas, kita tuh kayak harus ngambil sendiri gitu. Iya. Ada lagi tuh disiapin atau disuapin gitu. Iya, berarti jadi kayak kultur kita kayak cuma dikasih lauknya nih. kultur shock ya. Kultur shock. Lebih ke kultur shock karena ya balik lagi karena kita dari kecil. Iya, kultur shock. Karena yang biasanya kita disuapin ya kasarnya karena kayak pelajaran tuh kita dapat semuanya dari guru gitu. Sedangkan ketika kita ke Kurtilas, kita tuh lebih ke nyiapin makanan sendiri, kasarnya gitu ya. Kalau kita ibaratkan pelajaran ini sebelum makanan gitu, kayak nyiapin makanan sendiri, milih lauknya sendiri. Kayak guru tuh cuman ngasih tahu loh, ini tuh itu tuh bakal membahas ini dan kayak ngasih tahu kasarnya aja, ini tuh kayak gini loh, dan sisanya kan sebenarnya kita yang mencari tahu semuanya ya. Berarti ada ini dong, apa namanya? Kan kalau ada kurikulum baru itu ada diklat guru ya. Namanya tuh diklat guru untuk guru-guru master. Dulu itu disebutin guru-guru master. Kayak oke nih Kurtilas gitu. Terus nanti di satu sekolah itu ada salah satu guru atau beberapa guru yang jadi perwakilan ke mana gitu, provinsi gitu buat ikut pelatihan. Terus nanti si guru master ini ke sekolahnya ngajarin lagi ke guru-gurunya. Nih kurikulum 13 tuh kayak gini. Tapi kan siswa mah enggak ya. Ya walaupun tenaga pengajarnya udah udah ya mendapatkan pembekalan lah soal itu. Tapi kan siswanya enggak. Apakah ini berarti ini juga ada sangkut pautnya, culture shock ini juga ada sangkut pautnya soal mungkin sebutnya sistemnya yang kurang benar kali ya. Seharusnya tidak hanya guru yang di ini yang dapat pelatihan itu seharusnya bukan hanya guru tapi siswanya juga loh gitu. Sebelum langsung menjalankan kurikulumnya dalam proses belajar, mungkin adalah 1 atau 2 hari gitu buat gurunya di kelas tuh yang guru-guru master ini gitu ya. Nerangin dulu kenalin dulu nih kurikulum 13-nya kayak gini gitu sebelum langsung ke pembelajaran gitu. Menurut aku kayaknya. Nah, cuman sayangnya di sekolahku dulu nggak ada. Mungkin itu tuh yang bikin kita kultur shock ya. Karena jujur aja ya kayak emang aku yang tadinya biasanya tetap di kelas biasa terus tiba-tiba harus moving kelas aja itu rasanya udah beda banget. Karena juga sebenarnya kan kita tuh murid atau siswa itu sebenarnya nggak masalah untuk pergantian kurikulum asal sebelum ganti itu kita tuh iya benar kata Agus tadi, kita tuh dikenalin dulu loh. Itu gimana sih? Bukan cuman kayak oke, anak-anak kita sekarang udah ganti kurikulum nih, kurikulum kita udah jadi kurikulum 2013 yang dimana siswa lebih aktif di sini, siswa yang lebih mencari tahu akan sebuah materi atau apapun itu. Sehingga kan kalau misalkan dikasih tahu kayak gitu doang, kita kayak bingung dong kayak, gimana mungkin gitu. Analoginya itu kayak ini ya. Itu mulai banyak presentasi nggak sih? Yang ngapa-ngapain itu
sendiri gitu, nyari materi sendiri. Iya. Kayak guru cuma ngasih tahu kita nanti bahas ini, nanti kelompok sekian ya bahas gitu. Kayak jadinya tuh kita sendiri tuh bahkan walaupun kita mempelajari, tapi kan kita nggak sepenuhnya ngerti karena ya kita cuma melihat dari pandangan kita aja, nggak sebenarnya dari guru ini yang mengerti gitu, memang paham akan materi atau suatu pelajaran itu gitu. Ya, Mungkin benar. minusnya di situ nggak sih? Iya, mungkin analoginya tuh kayak yang biasanya sering ngobrol terus tiba-tiba diem kan, lah ini kenapa gitu, terus pas ditanya kenapa kayak ya kamu cari sendiri dong gitu kan, aneh juga ya, pengen kita Iya. Dan juga tuh kalau nanya nyebelin aja. bukannya dapat solusi malah nambah pusing gak sih? Iya, tapi paling sebel tuh aku kalau misalkan Bu ini yang materi ini gimana ya, aku masih ada yang kurang paham soal ini, terus si oknum ini ngomongnya, kok masih nanya sih, kamu nggak dengerin ibu ngomong ya tadi. Itu oknum kayak gitu tuh udah paling nyebelin tuh. Ada enggak semua ya, tapi ada oknum yang kayak gitu, cuman yang enggak semua. Ya memang ya selalu kesalahan itu memang dibuat oknum, tapi Ya, kalau oknum. kebaikan itu dibuat oleh instansi. Iya. Lucu banget negeri ini. Dan banyak. Kok deg-degan ya? Enggak kok. Aduh. Ini general, tidak akan ada yang tersinggung. Oke, ngomong-ngomong soal kurikulum yang baru ya, yang aku lihatnya si pendidikan ini juga mulai mengkomputerisasi semuanya. Kayak contohnya aja lah, kita ambil salah satu kasus aja ya, UNBK. Emang bagus ini, artinya bagus banget malah. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara sekali UN itu ratusan juta, bahkan mungkin miliaran ya, karena ya kertasnya sendiri gitu, terus delivery. Dan Indonesia itu kan negara maritim ya, yang banyaknya laut gitu. Ya bayangin aja kayak mungkin kayak pemilihan presiden kali ya, yang harus kotak-kotak isinya kertas harus dikirim ke desa-desa gitu. UN juga sama. Dan langkah untuk mendigitalisasi itu menurut aku bagus. Cuman kayak terlalu terburu-buru nggak sih? Nggak di digitalisasi ini nggak diikuti dengan perkembangan prasarana dan sarana yang memadai gitu, yang sama cepatnya gitu. Soalnya dulu ya banyak loh beritanya soal waktu UNBK ini sampai si anak itu harus menginap di sekolahnya sampai berapa hari gitu, karena nggak bakal tepat waktu kalau misalkan UN-nya harus pagi jam segitu gitu. Sedangkan server ya. Untuk kamu gimana tuh soal itu, sampai anak-anak yang harus menginap dan lain halnya gitu? Dan menurut aku ya, itu kan jatuhnya tidak merata ya pembagiannya gitu, maksudnya dari situnya. Dan menurut aku penyebab itu bisa kayak gitu adalah karena pemerintahan itu pusatnya ada di kota yang mana memang perkembangan teknologi digitalisasinya tuh memang udah pesat gitu, emang udah makanya. bagus. Jadi kadang mereka tuh lupa kalau misalkan Indonesia tuh seluas itu sampai yang nggak mikirin ke pedalaman gitu. Ngerti nggak sih? Kayak Makanya. Aku juga banyak pernah gitu loh. baca artikel soal ini di kompas.com kalau nggak salah, atau nggak Tribun News, bahwa kalau guru-guru yang di daerah-daerah gitu ya, mereka itu rindu soal KTSP. Soalnya karena apa? Mereka tuh rindu desentralisasi dengan adanya kurikulum yang baru ini, katanya kebebasan guru-guru tenaga pendidik di sana itu kurang kurang diberi keleluasaan lah untuk menyesuaikan kurikulum ini dengan daerahnya gitu, dengan karakteristik daerahnya, dengan karakteristik siswanya gitu. Dengan kurikulum yang sekarang ini, yang digitalisasi ini, jangan bahkan boro-boro deh gini mikirnya, boro-boro deh untuk orang mengerjakan ujian di komputer gitu ya, kalau nyalain komputer aja gitu masih asing gitu. Nah, sedangkan
ketika UN ini didigitalisasi semua, ya gimana gitu kan? Orang wong siswa-siswanya juga nyalain komputer itu masih lihat logo Windows itu aja masih kayak terkagum-kagum gitu. Oh, ada ya gitu teknologi kayak gini. Tapi Ya, mungkin salahnya di langsung situ. diiniin aja. Merata iya boleh, penyebarannya merata, tapi kan dia lupa gitu kalau misalkan ada sesuatu yang belum merata di sini. Ya, oke lah. Kalau misalkan, oke lah kalau sarana prasarana emang nggak semua sekolah punya ya. Tapi kita ambilnya ini aja deh soal apa kemampuan orang, pemahaman orang soal komputer itu pasti ada lah. Mungkin untuk anak-anak SMP mungkin beberapa orang masih ada yang asing soal komputer, tapi untuk anak-anak SMA yang UN kelas 12 mungkin mengoperasikan komputer sekali dua kali udah pernah lah. Tapi ya, kamu ini nggak sih waktu kalau di aku ya di kabupaten aku untuk anak-anak SMP UN itu ikut ke sekolah-sekolah lain kayak SMP 2, SMP 3 itu UN-nya di SMA 1 gitu. Benar, di kamu juga kayak gitu. Aku ngalamin, Oh, kamu tapi ngalamin. bukan aku yang pindah. Tapi sekolah aku waktu SMA dijadiin tempat UN atau aku nggak ngerti mereka UN Ya, atau oke. ngapain. Kita udah punya dua sudut pandang nih. Ada yang datang gitu loh. Kita punya dua sudut Anak pandang nih. SMP pada Pertama, pinjem lab komputer. Aku yang ke sekolah lain, ya. Aku yang numpang dan kamu yang ditumpangin gitu ya. Nah, kita punya dua sudut pandang. Dari kamu dulu deh, rasanya ditumpangin tuh kayak gimana? Sebenarnya ya kalau aku pribadi ya sebenarnya nggak masalah. Cuman yang bikin pertanyaan tuh kayak kenapa harus tumpang dan kayak apakah fasilitasnya tidak memadai atau tidak bisa dengan cara lain gitu, kayak mungkin yang pergantian atau gimana, aku nggak ngerti ya kenapa nggak kayak gitu. Terus atau jangan-jangan yang bermasalah cuma dari sistemnya gitu sampai harus kayak gini. Kan sebenarnya kalau memang sudah siap, sekolah itu sudah siap menerapkan dan sistemnya pun menyesuaikan juga sesuai gitu, itu nggak akan terjadi gitu kalau menurut aku ya. Ya nggak sih? Karena ya sekolah emang sudah punya fasilitas sendiri, ngapain kayak harus pinjam fasilitas sekolah lain gitu. Ya gitu ya. emang aku juga ya dulu waktu SMP itu waktu ke ujian ke sekolah lain untuk ujian doang gitu. Aku juga pasti mikir gitu. Nih anak-anak yang lain nih ngeliatin gitu tuh udah kayak apa ya? Kayak kera-kera di Ragunan gitu deh yang diliatin pengunjung gitu deh. Kita segerombolan makhluk apa gitu ya. Makhluk asing diliatin gitu. Ini ngapain ini anak-anak ini ngapain? Dan aku juga sebenarnya wah emang nih kehadiran kita kayaknya ngeganggu deh gitu. Toh jadi waktu itu ya sekolah yang aku datangin itu nggak terlalu gede. Sekolah SMA-nya itu nggak terlalu gede. Bahkan untuk sesuai undang-undang itu wilayah SMA ya minimal itu kurang lebih di 10.000 meter persegi. Sedangkan aku lihat profilnya kemarin di SMA yang aku datangin itu sekitar 6.000 lah. Jadi kecil banget padat. Terus ditambah lagi sama anak-anak SMP yang ke sana gitu. Ya makin padat aja. Ya aku paham lah itu kenapa kehadiran aku jadi ngeganggu gitu ya. Cuman kenapa kita ngelakuin itu waktu itu? Karena ini lucu nih. Jadi di sekolah aku tuh ya waktu SMP lab komputer itu ada 2. Jadi kalau dijumlahin itu SMP aku tuh punya 80 komputer. 40 ya, 80 komputer tapi akses internet gak ada. Ya, 80 komputer tapi akses internet gak ada loh. Aneh ya? Banget. Ngapain gitu? Useless gak sih komputer di situ? Ini juga lucunya nih. Jadi waktu itu tuh ya di sekolah aku tuh guru TIK tuh belum ada. Jadi komputer tuh datang, tapi guru TIK gak ada. Sekolah aku dapat komputer tuh waktu aku kelas 2 ke kelas 3 deh kalau nggak salah. Kelas 2 semester 2 mau ke kelas 3 itu. Itu datang tuh satu lab, terus kelas 3-nya datang lagi 40 unit. Tapi
mungkin ini nih. Ini juga ya ini mah enggak apa ya maksudnya cuman pengelolaan sekolah aja kali ya rapat-rapat di sana gitu. Mungkin karena emang nggak ada guru TIK orang yang ngejagalinnya dan nih anak-anak SMP yang nggak tahu komputer mau main nggak diawasin tuh ya mungkin mereka mikirnya ini komputer baru takutnya rusak gitu. Cuman kita nggak dikasih kesempatan sama sekali buat Pak pengen masuk lab gitu pengen nyoba komputer tuh nggak boleh. Komputer tuh dikunci terus sampai 1 semester lah dikunci terus itu siswa gak ada yang masuk sampai akhir-akhirnya boleh dimasukin itu aku rasa ini jenius banget ya jadi dia ngelihat mungkin keresahan anak-anak nih pengen ngoperasiin komputer tapi nggak dikasih izin ya dia itu salah satu bisa disebut guru master lah terus buat tugas akhirnya itu dia suruh bikin PowerPoint waktu itu aku lihatnya sekarang tuh jenius sih dia suruh bikin PowerPoint awalnya tuh eh, karena aku apa anggota ya bisa sebutin OSIS ya dekat-dekat sama guru gitu. Jadi aku tahu lah permasalahan internal di sekolah. Si bapak ini pertama itu udah sih Pak jangan inilah gitu, jangan ribet-ribet katanya. Anak-anak disuruh bikin PowerPoint apa kayak. Tapi dengan adanya itu kita jadi punya alasan buat ngebuka lab itu dan akhirnya lab itu kepake. Kita ngomongnya ke ininya gitu ke apa kepala sekolahnya. Pak, ada tugas akhir bikin PowerPoint gitu. Ya bagus bikin. Nah, tapi udah gitu doang terus anak-anak tuh. Tapi kan kita nggak punya komputer gini. Pinjem Pak yang di lab. Oh ya udah nih pakai gitu. Dan ujungnya semua orang di sana gitu satu angkatan pakai secara bergantian dan buktinya nggak ada yang rusak. Nah, ini itu guru-guru karena ketidakpercayaannya iya gitu. pada murid. Jadi ya benar sih kata John Locke gitu ya. Dia seorang filsafat kurikulum yang jelek tapi dengan guru yang baik itu akan menghasilkan murid-murid yang baik juga. Tapi kurikulum yang baik tanpa guru yang baik ya hasilnya nol. Benar kata John Locke. Itu satu guru aja ya yang mencoba percaya gitu sama kita terus bikin itu. Jadi pihak sekolah pun nggak ada alasan buat jangan gitu. Jadi benar ya guru itu sebenarnya adalah pemeran utama dalam mensukseskan kurikulum ini. Dan juga sebenarnya kayak manusia-manusia yang ada di lingkungan sekolah tuh lembaga pendidikan itu memang punya peran banget dalam kurikulum ini. Apalagi yang di atas-atas kayak Kepsek, guru, apalagi. Kepsek yang nggak ngedukung ya kayak tadi sistem nggak akan berjalan. Iya. Ya nggak sih? Benar. Jadi ya karena digitalisasi ini, apalagi sekarang kurikulum darurat ya. Sekarang itu kan kurikulum darurat ya online. Pak Nadiem tuh bilang kurikulum darurat waktu awal 2020. Menurut kamu ya, ini pertanyaan terakhir deh sebelum ini takutnya kepanjangan nanti malah videonya panjang banget. Pertanyaan terakhir deh. Menurut kamu kurikulum online ini bakal punya kesempatan nggak sih untuk kedepannya bakal lebih baik lagi dan mungkin bakal terus dipertahankan? Ada banget sih. Kenapa tuh? Apalagi kan ya sekarang ngelihat digitalisasi buset dari anak umur kayaknya belum masuk sekolah aja udah ngerti gitu soal digital gitu HP atau laptop bahkan gitu kan. Jadi ya dan juga apalagi dengan kondisi yang masih sampai sekarang kayak gini juga dan aku memikirkan orang-orang yang banyak di luar sana yang pengen kuliah sambil kerja cuman keterbatasannya itu ada di waktu manajemen waktu. Bener itu aku ngalamin itu sekarang aku ngalamin itu sekarang. Kurikulum ini itu bisa diterapkan sampai kapanpun gitu karena memang manfaatnya juga untuk general gitu untuk semuanya ngerti nggak sih? Universal gitu manfaatnya tuh universal bisa kemana aja dan memudahkan untuk semuanya sih paling kalau misalkan kita sudah bisa daring tatap muka gitu atau ke kampus ke sekolah kayak gitu dengan yang semuanya gitu
ya ini masih bisa digunain ketika memang atau enggak, kan suka ada alasan guru nih yang kayak sorry ya ibu nggak masuk dulu gitu, ibu lagi di luar kota. Itu kan bisa dijadikan solusi adalah gurunya daring, sedangkan kitanya offline gitu. Ya daripada kelasnya kosong gitu ya. Ya daripada kosong nggak ada isinya gitu kan, kita nggak ngapa-ngapain gitu kan, ke kantin makan gitu kan. Ini kayak gitu. Dan ya aku sih berharap ini seterusnya, karena ya memang buat kitanya juga lebih fleksibel nggak sih? Ya. Kalau aku mungkin sendiri ya dibarengi dengan yang offline juga, karena kita butuh berinteraksi juga sama orang lain. Kalau aku sendiri mungkin lihatnya kurikulum online ini pasti punya banget kesempatan buat dilakuin di Indonesia gitu ya. Apalagi Indonesia ini negara berkembang yang pastilah ke 5-10 tahun ke depan bakal punya lebih baik lagi lah pasti. Bahkan ilmu pengetahuan pun dan teknologi berkembangnya sangat pesat. Dan mungkin 5-10 tahun ke depan lagi ya pendidikan sarana dan prasarana itu bakal lebih merata. Cuman aku lihatnya kurikulum online ini ya, aku kira bakal dijadiin pilihan alternatif lah. Karena di luar negeri itu ada kampus mirip-mirip Harvard. Aku lupa namanya tapi mirip-mirip Harvard. Dan kampus itu full online dan gratis loh. Nggak ada bangunannya. Itu punya yang online. Ya, Universitas udah pernah. buka. Iya, Indonesia. Nah, bahkan Indonesia pun punya gitu. Tapi kan kalau Indonesia universitas terbuka itu masih ada bangunannya lah. Istilahnya itu masih ada kampusnya lah. Masih berupa bentuk bangunan fisiknya gitu. Nah, ini kalau yang di luar ini nggak ada. Bahkan dosen-dosennya pun itu mengandalkan para apa ya sebutannya aktivis mungkin ya atau sukarelawan lah. Dah, tapi jalan gitu dan universitas itu diakui mungkin disebutnya kalau di kita akreditasinya A, sejajar dengan kampus-kampus ternama lain di USA sana gitu. Nah, pertama ya keunggulannya nggak ada perawatan. Kalau nggak ada gedung itu berarti nggak ada biaya perawatan, nggak ada biaya pajak. Jadi si manajemen keuangan itu akan lebih terpotong lagi. Mungkin mikirnya cuma bahkan ya aku dengar di beritanya itu si kampus ini ya benar-benar gratis, gak perlu ngeluarin sepeser uang pun dan lulusannya itu ya bakal dapat ijazah yang bisa disejajarkan dengan kampus-kampus di sana yang udah lebih duluan gitu, yang lebih ternama. Dan aku rasa ini langkah yang bagus lah, karena namanya online ya cakupannya itu bisa seluruh dunia gitu. Iya, benar. Gak ada UKT yang membengkak lah atau apa lagi gitu. Aku ini loh yang menggambarkan bahwa orang-orang di Indonesia itu emang baik gitu. Banyak orang baik deh. Ini mereka sukarelawan loh. Dengan sukarela tanpa dibayar memberi ilmu mereka. Seperti perkuliahan aja. Dan aku harap gitu ya, ke depannya di Indonesia dengan teknologi yang udah berkembang terus mungkin lebih matang ya. Karena ini kan kurikulum darurat yang dipersiapkan dengan terburu-buru gitu. Dengan waktu yang lebih banyak aku harap bisa lebih dimatangkan lagi dan bisa dievaluasi lagi agar kurikulum yang tercipta bisa lebih baik, lebih optimal dan bisa jadi alternatif pilihan untuk orang-orang yang mungkin nggak bisa full time ya kuliahnya. Oke lah, mungkin itu aja ya. Aku takut pembahasan kita lebih jauh lagi, lebih lama lagi, jadi aku potong aja. Makasih ya udah mau nemenin ngobrol di sini. Ya aku bilangnya ngobrol-ngobrol aja lah di sini. Ngobrol. Oke, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye, udah. Beres anjing.